Halo semuanya, ketemu lagi dengan Yuli dari Autism Parent Mentoring. Hari ini saya mau membahas mengenai salah satu topik em, berkisaran dengan pubertas dan masa-masa pendewasaan atau adolescence ya. Sebelumnya topik ini sudah pernah kita cover di Zoom seminar di bulan Mei kemarin. Tapi karena banyak sekali yang belum kedapetan untuk materi ini, maka saya putuskan untuk redo lagi dan kita publish di YouTube dalam bagian-bagian karena cukup panjang ya. Jadi supaya banyak yang masih bisa mengakses informasi ini. Nah, permasalahan di anak-anak masa remaja adalah berkisaran dengan masalah regulasi emosi dan perilaku. Nah, kebanyakan orang menganggap ini adalah bagian yang lumrah dalam masa-masa pubertas. Ya. Tapi saya hari ini mau memberikan salah satu sisi yang lain dari nggak hanya masalah pubertas dan hormonal saja yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak neurotypical pada umumnya. Uh, karena ada yang namanya adolescence atau masa pendewasaan, di mana ini adalah satu proses perkembangan dari anak menjadi dewasa. Ya, kita bisa namakan ini teenagers atau remaja. Ya. Um, Masa adolescence ini adalah masa-masa yang cukup penting juga dan lebih panjang dari masa-masa pubertas, di mana pubertas masuk ke dalam masa pendewasaan ini ya. Jadi di antara usia 10 sampai 25 tahun, tergantung anak, ada yang lebih, ada yang kurang gitu ya. Ini adalah masa-masa terjadinya maturasi otak ya, pendewasaan, pematangan otak, brain maturations ya. Di mana otak manusia tidak fully develop, tidak berkembang secara full, secara sempurna pada saat anak mencapai pubertas ya. Di mana antara usia 10 sampai 25 tahun, otak ini mengalami satu perubahan yang cukup signifikan ya, yang akhirnya memberikan implikasi yang penting terhadap perilaku dan perkembangan emosi dari anak ya. Pada dasarnya otak manusia itu mencapai 90% dari ukuran dewasanya ya, pada saat anak mencapai usia 6 sampai 7 tahun ya. Jadi otak itu sebenarnya tidak lagi banyak berkembang secara size ya, secara ukurannya selama masa pendewasaan ini. Tapi yang terjadi adalah koneksi yang terjadi lebih banyak ya, lipatan-lipatan otak, gray matter creases di otak itu menjadi lebih kompleks sampai menuju ke masa akhir remaja ya, masa menuju dewasanya ya. Nah, perubahan yang signifikan yang sangat besar sekali yang terjadi pada otak selama masa ini ada pada bagian-bagian korteks, bagian otak ya, yang memproses kognitif dan bagian emotional informations ya. Terutama di bagian prefrontal cortex yang berfungsi untuk mengatur executive functions pada anak ya, yang melibatkan decision making, pengambilan keputusan, cognitive control, fungsi kognitif yang lebih tinggi, planning, membuat prioritas, impulse control gitu ya. Nah, tapi perkembangan ini membutuhkan waktu ya, dan terkadang tidak sama rata di otak ya. Sehingga perubahan yang sangat besar ini yang dialami oleh otak bisa menjelaskan mengapa masa pendewasaan ini adalah menjadi masa-masa yang sangat sulit buat
hampir semua remaja ya, dan di mana juga banyak terjadinya mental disorder ya, seperti anxiety, depresi, frustasi, agresif, skizo, bipolar, eating disorder ya. Jadi banyak sekali keluar di masa-masa pendewasaan ini. Nah, sebelum prefrontal cortex yang sangat penting untuk executive function ini berkembang ya, atau matang ya, ada bagian otak lain yang harus matang dulu, yaitu bagian limbic system ya. Di mana limbic system ini adalah merupakan pusat yang memainkan peran yang sangat penting dalam proses emosi, memori, dan perilaku, regulasi terhadap emosi, memori, dan perilaku pada anak ya. Sehingga jadi antar executive functions dengan limbic system ini yang harus berkembang dulu sebelum anak bisa berkembang executive functionnya. Nah, karena prefrontal cortex ini yang paling akhir untuk berubah ya, yang meregulasi anak membuat keputusan yang baik dan sebagainya, maka dan limbic system ini yang duluan yang harus matang, yang harus berubah dulu, sehingga masa-masa periode pendewasaan ini behavior atau perilaku remaja ini terkesan lebih kecenderungannya adalah impulsif, agresif, nggak bisa dikontrol, challenging gitu ya. Karena yang baik ini, yang executive function ini belum berkembang. Yang masih berkembang ini, yang harus berkembang dulu adalah bagian limbic system yang banyak mengatur mengenai proses emosi, ya, emotional centernya manusia gitu ya. Kemudian kita kalau itu sekilas mengenai brain maturation, proses pematangan otak, di mana ada dua bagian otak yang harus berkembang, yaitu limbic system, kemudian prefrontal cortex ya. Jadi yang satu adalah emosi dulu yang berkembang, baru kemudian executive functions berkembang belakangan. Ya, sehingga lebih kelihatan emosinya di masa-masa remaja. Oke. Nah, masa pubertas sendiri itu hanya sekitaran usia 10 sampai 19 tahun yang lebih didominasi oleh hormon. Oke. Nah, jadi masa-masa antara pubertas dan adolescence, masa pendewasaan ini adalah masa-masa antara pubertas dengan masa dewasa. Kemudian masa pendewasaan ini meliputi pematangan otak dan perkembangan atau pertumbuhan badan, ya, tubuh. Yang meliputi adanya kemampuan kognitif, dalam hal ini adalah executive functions, kemudian perkembangan sosial emosional, psychosocial, kemudian perkembangan secara fisikal. Okay. Masa pendewasaan atau adolescent ini ada dibagi menjadi 3 bagian. Ya, masa remaja awal, early adolescence antara 11 sampai 14 tahun, kemudian middle 15 sampai 17, dan late antara 18 sampai 21 tahun atau lebih dari itu. Oke. Kemudian kita coba bahas tentang masa-masa pubertas ya. Menjadi proses bagian dari proses di masa-masa pendewasaan ini. Kemudian melibatkan ini perubahan hormon atau hormonal changes ya. Nah, yang menyulitkan adalah hormon pubertas ini itu sangat mempengaruhi bagian otak yang dinamakan amigdala yang ada pada limbic system yang merupakan emotional center ya. Kemudian dan ini juga bertanggung jawab, responsible untuk immediate reactions ya, reaksi yang sangat cepat gitu, seperti agresif, impulsif, ketakutan, fears gitu ya.
Tapi nggak hanya hormon pubertas ini, nggak hanya hormon pubertas, ada juga hormon-hormon lain gitu, seperti melatonin, ya, yang hormon yang sleep hormonnya kita, itu yang akhirnya berubah cycle-nya, jadi dia lebih mulai meningkatnya lebih lambat. Jadi makanya banyak yang suka begadang, makin sulit tidur, bangunnya juga makin susah, makin kesiangan gitu ya, jadi struggle gitu. Atau malah banyak kasus di mana anak berkebutuhan khusus uh, malah tidurnya makin sulit, ya, punya kesulitan tidur gitu kan ya. Nah ini juga akan mempengaruhi atensi, impulsivitas, irritability gitu kan, depresi gitu. Jadi sleep hormone ini juga akan berubah gitu kan. Nah, hormon seksual hormon ya. Seksual hormon seperti estrogen yang menjadi bagian dari wanita, uh, ini mempengaruhi anak menjadi lebih mood swing, moody, sensi, ya, irritated, gitu ya. Kemudian atau laki-laki lebih mengarah kepada testosteron, gitu ya, lebih ke aggression, ya, dominance, kompetitif, ya. Jadi memang pada nature-nya, pada naturalnya adalah laki-laki lebih pada dominasi ya. Adolescence, testosteron ini lebih pada dominasi. Dominasi dan kompetitif ini adalah bagian dari status seeking-nya mereka. Jadi mereka mau mencari statusnya mereka ada di mana. Ya. Jadi hormon seksual ini yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah itu bisa menyebabkan permasalahan. Jadi lebih kayak roller coaster ya. Nah, perbedaan antara estrogen dengan testosteron ini yang menyebabkan anak laki-laki akan lebih banyak agresif behavior daripada anak perempuan ya, karena adanya hormon testosteron yang lebih dominan. Oke, perubahan pada seks hormon ini akan sangat menyulitkan sekali buat banyak anak-anak remaja, baik yang tipikal maupun yang berkebutuhan khusus, karena sulit sekali rasanya di mana mereka merasa badan dan pikiran ini dan perilaku ini seperti dikontrol oleh forces of nature, ya, dikontrol sesuatu yang di luar decision, keputusan mereka sendiri, di luar kontrol mereka sendiri. Ya. Karena kadang-kadang lagi tinggi aja mereka langsung moody gitu. Padahal mereka mungkin nggak niatan untuk moody, tapi udah langsung kebawa moody gitu atau kebawa kesel gitu kan ya. Kemudian estrogen juga bisa menyebabkan depresi, ya. Jadi semua perubahan hormon ini play a part, ya, mempunyai satu bagian dari mental health, ya. Jadi ini bukan suatu proses yang mudah buat anak-anak berkebutuhan khusus karena mereka tidak mengerti adanya emosi dan bagaimana meregulasi emosi mereka yang diakibatkan oleh perubahan si hormon ini. Nah, hormon-hormon yang lain ada juga growth hormone, hormon pertumbuhan ya secara fisikal, terus ada juga stress hormone. Ya. Semua hormon-hormon ini akan mempengaruhi perkembangan otak. Di mana perkembangan otak yang tidak merata, uneven brain development, bisa menyebabkan unsettled mood and behavior. Jadi lebih naik turun gitu ya, mood dan perilakunya itu lebih nggak stabil gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke adanya melibatkan brain maturation, maturasi otak tadi sudah kita bahas. Kemudian social emotional changes yang nanti akan kita bahas, finding self identity juga akan kita bahas. Kemudian ada perkembangan pertumbuhan fisik
ya. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau bahas sedikit mengenai stages of puberty ya, tahap-tahap pubertas. Tahap pertama di anak perempuan lebih cepat 7 sampai 8 tahun, anak laki-laki 9 sampai 10 tahun, di mana otak memberikan sinyal kepada tubuh anak untuk mulai start produksi seks hormon ya. Jadi mungkin ada beberapa perubahan fisik yang mungkin ada sedikit kelihatan ya. Kemudian di stage yang kedua ya, antara umur 9 sampai 11 dan di atas 11 tahun untuk anak laki-laki, itu dimana perkembangan fisik ya dimulai. Jadi kalau untuk anak wanita mulai ada breast, untuk anak laki-laki mulai bertumbuh gitu ya bagian private-nya. Oke, kemudian stage yang ketiga lebih lambat lagi di anak laki-laki ya, di mana perubahan fisik itu semakin jelas terlihat ya, termasuk percepatan pertumbuhan ya. Juga ada tumbuh rambut di bagian tertentu. Kemudian stage yang keempat itu di mana suara mulai berubah ya, dan biasanya anak perempuan udah mulai dapet mens ya. Ini karena pubertas itu ada di saat yang paling tinggi, di peak ya, intense points ya. Terus mulai lagi ada apa ya, jerawat, bau badan gitu ya. Di stage kelima ini adalah final stage of puberty. Jadi tingginya udah maksimal ya. Kemudian udah puncak perkembangan fisiknya, secara fisiknya ya. Oke. Kita stop dulu sampai di sini. Nanti saya lanjutkan di part yang kedua untuk masa-masa issues, permasalahan yang ada di pubertas dan masa-masa pendewasaan ini. Sampai ketemu di bagian selanjutnya. Kalau video ini dirasa berguna, bisa di-share dan di-like atau di komen. Thank you.